Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah untuk seluruh sivitas UM dimanapun berada. Eh, Hari ini saya akan sharing ya mengenai bagaimana orang-orang dengan sakit diabetes mellitus atau kencing manis untuk berpuasa di bulan Ramadan. Pada saat puasa di bulan Ramadan, kita semua tahu kita terakhir makan sahur yaitu ya, sekitar jam 4 lebih 10 ya, 4 lebih 10, 4 lebih 5. Kemudian nanti makan lagi baru boleh buka puasa itu sekitar jam 6 kurang 15 kurang itu. Ada 12-13 jam, ya sekitar 13 jam kita tidak makan dan tidak minum. Bagaimana dengan orang-orang dengan diabetes mellitus? Bagaimana mereka harus minum obat? Mereka harus menjaga pola makan. Oke, pertama, izinkan saya sedikit sharing atau flashback mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis ya, kita kenal dengan kencing manis, itu adalah suatu penyakit metabolik yang disebabkan karena kegagalan fungsi insulin. Insulin itu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas yang ada di perut kita di bagian sini, ya, ada di balinya hati. Orang-orang dengan kegagalan produksi hormon insulin, maka gula darahnya akan mudah sekali naik. Karena kenapa? Insulin ini fungsinya adalah untuk menekan gula yang ada di dalam darah. Saat seseorang dengan diabetes mellitus yang artinya fungsi insulinnya rendah, maka saat dia mengkonsumsi gula, karbohidrat maupun makanan yang manis-manis, maka gula ini tidak akan dipecahkan, tidak akan kemudian dibuang melalui urin maupun feces, tapi akan tersimpan di dalam darah, sehingga kita sebut dengan kenaikan gula darah. Orang-orang dengan kegagalan fungsi insulin atau orang-orang dengan diabetes mellitus, maka ada kewajiban mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang fungsinya satu, untuk memprovokasi pankreas untuk menghasilkan insulin, atau kalau memang sudah tidak bisa produksi insulin, maka obat itu adalah untuk menggantikan insulin itu sendiri. Sekarang bagaimana orang-orang diabetes saat berpuasa? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ya. Pertama adalah aspek pola makan, karena diabetes itu kuncinya ada di pola makan, Bapak Ibu. Jaga pola makannya. Jaga seperti apa? Jaga seperti biasanya. Porsinya harus tetap dijaga, karbohidrat maksimal 30% dari piring, nasi putih ya, nasi putih, roti putih, kemudian kentang, jagung, ya itu mungkin karbohidratnya lebih rendah, tapi tetap harus dijaga porsinya. Intinya mereka-mereka yang sudah kita sebut sebagai diabetes mellitus on control, yang memang dia sudah rutin atau rajin minum obat untuk diabetesnya, maka tetap harus mengkonsumsi obat-obatannya dan pola makannya juga harus tetap tertata seperti itu. Jadi pola makannya diatur. Pada saat sahur dan berbuka, tetap tidak ada perubahan porsinya. Wah, nanti lemes, tidak ada asupan gulanya tidak efisien di dalam tubuh. Apa yang harus dilakukan? Silakan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi serat, tapi tidak mengakibatkan diabetes. Apa itu? Rasulullah sudah mengajarkan ada 2 paling tidak bahan. Satu adalah kurma dan yang kedua adalah madu. Silakan, Rasulullah sendiri mencontohkan, silakan mengkonsumsi kurma paling tidak 3 butir pada saat sahur dan saat berbuka puasa. Tujuannya apa? Untuk menyimpan energi. Kenapa kurma dan kenapa madu? Karena kurma dan madu mempunyai rantai glukosa paling pendek atau kita sebut sebagai fruktosa. Sehingga saat kita makan berlebih, wah kebanyakan kurma nanti diabetes. Tidak ada ceritanya kebanyakan kurma kemudian diabetes. Orang kalau kebanyakan kurma, maka gula yang tertumpuk di dalam tubuh akan terbuang lewat urin dan feces. Kenapa? Karena kurma dan madu mempunyai nilai glukosa yang paling pendek, rantai glukosa yang paling pendek atau kita sebut sebagai fruktosa. Itu porsi pada saat sahur, porsi makan seperti biasanya, karbonya 30%, sisanya dipenuhi dengan protein dan mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Hindari buah-buahan yang kadar gulanya tinggi, ya seperti semangka, durian. Jangan dulu deh puasa pada saat sahur. Tapi kalau buka, boleh. Ya, silakan untuk makan durian. Ya. Tapi khusus untuk orang-orang diabetes tetap harus dijaga porsinya, ya, tetap harus dijaga porsi. Itu untuk makanan. Untuk pada saat berbuka puasa bagaimana? Silakan, tapi ingat seperti pada umumnya jangan balas dendam, ya. Jangan tiba-tiba saat berbuka puasa semuanya dimakan supaya saya harus terpenuhi glukosanya. Tidak seperti itu. Tetap harus seperti biasanya. Jangan lupa obat-obatan juga tetap diminum. Obat-obatan untuk penderita diabetes mellitus biasanya ada 2 macam. Ada obat-obatan yang diminum sehari sekali dan ada obat-obatan yang diminum sehari 3 kali. Obat-obatan yang diminum sehari sekali tetap dikonsumsi pada saat sahur
diminum untuk kemudian diminum setiap sahur untuk yang sehari sekali. Untuk mereka-mereka yang minum obat sehari 3 kali bagaimana? Silakan konsultasikan dengan dokternya, tapi secara normatif bisa dijadikan 2 kali. Jadi hanya sahur sekali dan pada saat buka puasa 1 kali. Ingat dengan tetap porsi makan seperti biasanya. Obat-obatan kita tetap dikonsumsi pada saat sahur dan saat berbuka. Itu yang kedua, obat-obatan. Aspek yang ketiga yaitu aspek aktivitas fisik. Apakah boleh orang dengan diabetes mellitus saat berpuasa mereka melakukan olahraga? Boleh, sangat dianjurkan. Kapan waktu terbaiknya? Waktu terbaiknya adalah 60-90 menit sebelum berbuka puasa. Ya kira-kira jam 4:30 sampai jam 5 lah ya kita melakukan olahraga. Olahraganya seperti apa? Intensitas ringan, jogging, bersepeda, jalan ya. Yang tidak sampai berkeringat, ya, tidak sampai peluhnya banyak membasahi tubuh. Kemudian dilaksanakan ya kira-kira waktu 30-40 menit, diawali dengan pemanasan dan pendinginan, dan kemudian setelah itu selesai fase istirahat dan menjelang berbuka puasa. Mengingat pada saat berbuka puasa energi kita sudah cukup rendah dan saatnya untuk reload energi. Itu adalah momen-momen terbaik untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi ingat, untuk penderita diabetes mellitus saat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kuncinya ada 3, menjaga pola makan seperti biasanya dengan konsumsi obat-obatan yang juga disesuaikan, yaitu pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa, dan menjaga aktivitas pola fisik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, aktivitas fisik, jangan lupa obat-obatnya tetap diminum. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.